Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah kumpulkan kita semua di tempat yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita semua, limpahan hidayah kepada kita semua, dan senantiasa Allah berikan kepada kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi yana wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua, bagi anak muda, bagi remaja, bagi pemuda-pemudinya, bagi orang tua, bagi kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, bahwa Allah sudah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW yang di dalam dirinya senantiasa terdapat suri tauladan yang terbaik, contoh yang paling terbaik. Tidak ada manusia yang paling baik selain Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan manusia, hewan aja disayang sama Rasulullah Muhammad SAW, yang cintanya luar biasa kepada setiap umatnya, kepada setiap manusia. Cintanya Rasulullah Muhammad SAW melebihi segalanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu seperti bagaimana aku mencintai diriku sendiri. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak wahai Umar, seharusnya engkau mencintaiku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bagi kami kita semua seorang muslim wajib menjadikan suri tauladan yang terbaik kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan dalam acara Maulid Nabi yang senantiasa mudah-mudahan setiap langkah kaki kita sampai ke tempat ini Allah jadikan penggugur dosa dan Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang pacaran di sini? Halo, yang pemuda ada? Masih aya nu bobogohan di dia? Urang ngadoa peuting ayana. Ya Allah, mudah-mudahan pada malam hari ini yang masih berpacaran diputuskan. Oh, putus masal ya, bismillah. Ya Allah, kalau ada teman saya yang masih pacaran, putuskan. Oh ya, masih kena bobogohan. Masih banyak pemuda ya. Jangan mendekati zina, jangan mendekati zina. Gak boleh berpacaran. Bismillah, dah. Kalau memang dia jodoh kita, nggak akan lari kemana. Maka berdoa sama Allah, ya Allah, kalau dia jodohku dekatkan, kalau bukan jodohku jodohkan. Nah, itu maksa ngaranna eta.
Alhamdulillah wa syukurillah, salam cinta dan salam sayang saya sampaikan yang pertama dan utama pada para alim ulama, para asatidz, para kiai yang saya banggakan yang ada di daerah Desa Pangulah Selatan RT 4 RW 5 Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, dan perkumpulan asatidz yang hadir pada malam hari ini. Nedadi hapunten kakirangan kalapatan kuwantuna abdi nu aya di panggung ieu, mugia tiasa dilancarkan segala aktivitas dakwahna sareng dibukakan hidayah kanggo saha wae anu ngadanguna insyaallah. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa dari Desa Pangulah Selatan, Bapak Ustadz Endi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan kelancaran rezeki kepada beliau insyaallah. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada Bapak Ketua RW ataupun Ketua RT dan juga Ketua RT yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf dari kecamatan kalaupun ada, mohon maaf seandainya tidak disebutkan. Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan juga Bapak Ketua DKM masjid setempat. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, kemudahan dalam setiap aktivitasnya, dan kesehatan yang penuh dengan berkah insyaallah. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, AA, Teteh yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan rizkinya. Anu garadu hutang mugia dipasihan lunas ku Allah. Serunga hutang. Ibu-ibu sehat? Ibu sehat? Ibu salam, menjawab salam itu wajib atau sunnah? Wajib. Menjawab salam wajib atau sunnah, brother? Maka kalau ada yang memberikan salam harus dibalas dengan sempurna atau dengan yang sepadan. Maka ketika ada seseorang yang mengatakan assalamualaikum, baik itu Kang Boni, mau itu Pak Kiai, mau itu Ketua RW, mau itu Kepala Desa, maka wajib kita memberikan salam yang terbaik. Maka ketika dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka semuanya akan menjawab maka menjawab menjadi sesuatu yang wajib karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di Quran surat An-Nisa ayat 86. Teman-teman, ada yang bawa Android? Ada handphone Android? Ada Quran Androidnya enggak? Silakan buka Quran Androidnya surat An-Nisa ayat 86. Ibu bawa? Ada, Bu? Kenapa ngahuleng Ibu teh stres gitu? Ya mati tah ngaji sih nah. Oh, Quran surat An-Nisa ayat 86. Surat An-Nisa ayat surat keberapa, Bu? 4. Pinter luar biasa. Sudah, itu serap atuh dah. Panas deh Gusti, Masya Allah. Can aya cikopi deh. Engke aya lah insya Allah. Tong ngarep ka jalmi lah, ngarep ka Allah insyaallah. Sudah Ibu? Ya. Kang Boni sekali, ibu-ibu sekali. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Yang sebelah sana ikut, yang ikut ngaji Kang Boni doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya insyaallah. Yang belum nikah dimudahkan jodohnya. Ibu-ibu senantiasa setia kepada suaminya, suami setia kepada ibu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum. Siap, keras, keluarin suaranya. Wa idza huyitum bitahiyyah. 1 2 3. Ibu-ibu yang sebelah sana keluarin suaranya. Wa idza huyitum bitahiyyah. 1 2 3. Siap. Ingat. Fahayyu bi ahsana minha. 1 2 3.
aw rudduha. Siap. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. 1, 2, 3. Mantap, diulangi dari yang pertama. Wa idza khuyyitum bitahiyah. 1, 2, 3. Siap, sambil ngapalin. Wa idza khuyyitum bitahiyah. 1, 2, 3. Siap. Fahayyu bi ahsana minha. Ulang dari yang pertama. Wa idza khuyyitum bitahiyah fahayyu bi ahsana minha. 1, 2, 3. Terus. Siap. Aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. 1, 2, 3. Siap, perhatikan ayat artinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau dengan balasan yang sepadan. Maka sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Maka dalam kaidah ini ketika disebutkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Boleh lebih lengkapnya waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Apa dalilnya? Wa iza khuyyitum bitahiyah. 1, 2, 3. Lanjut. Fahayyu bi ahsana minha. Lalu aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in. Mantap. Maka ketika dijawab salam, mau ketua RT, mau ketua RW, mau Kepala Lurah, mau kemudian Kang Boni, semua wajib memberikan salam penghormatan yang terbaik. Jadi nggak ada lagi yang main handphone, nggak ada lagi yang ngobrol. Ketika dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab Masya Allah, Alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi satu malam kajian kita dapat satu hafalan Quran. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Ini pondok pisan hor, dah panjang tundu, pondok hoream. Jadi kumaha tuh ya? Ibu siap panjang? Siap, rajin ngajinya, majlis taklim, Masya Allah, luar biasa, suaranya indah-indah. Ikhwan siap? Ibu siap? Tes ngajinya. Yang benar, lanjutan ayatnya Kang Boni kasih 50.000 rupiah. Ada hadiah ya? Ada hadiah. Saya 50.000 main dah. Nah, penyanyi dangdut mah disawer, Ustadz mah nyawer. Siap ikhwan, lanjutkan ayatnya. Siap. Ini siapa yang rajin ngaji ini? Lihat. Mana ikhwan? Yang bisa ngacung, lanjutkan ayat ini. Siap ikhwan. Yang bisa langsung ngacung. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, ngacung. Ya, ke depan, ke depan. Ke depan, ke depan. Oh, sok. Bismillah. Masya Allah. Sini ya. Panggungnya Masya Allah gede banget ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 50.000 rupiah. Masya Allah. Luar biasa. Ayo ibu-ibu lanjutkan ayat ini. Siap bu? Siap bu? 50.000 rupiah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Lanjutkan bu.
Rajin ngaji ibu-ibu mah dah astagfirullah. Ibu mah laki ibu mah lo banyalahkeun salaki. Siap Ikhwan, 50.000 rupiah yang bisa lanjutkan ayatnya. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Surat apa, ayat keberapa Ikhwan? Bukan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya Ikhwan, Ikhwan Bu, Ikhwan, 50.000 rupiah. Siap, mantap, masya Allah, semangat 50.000 mah bener. Lompat lagi beda tuh. Subhanallah. Siapa? Namanya siapa? Abdul Aziz. Masya Allah. Tadi pertanyaannya apa sih, lupa lagi. Surat apa, ayat keberapa? Surat Wadduha ayat 11. Mantap, 50.000 rupiah. Hebat, hebat, hebat. Ibu-ibu siap Bu, 50.000 kedua Bu. Banyak lapor deh ya Bu. Lanjutkan ayatnya. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaufu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Ya Bu. Wanita mah selalu mengeluh. Matak ieu da cek Rasul teh bener neraka teh lobana awewe da. Ikhwan siap. Ikhwan mau yang dicek yang panjang Bu? Sok ayeuna yang panjang Ikhwan. Surat yang paling panjang? Cek nih Ikhwan, surat yang paling panjang nih. Coba rajin ngaji tuh Ikhwan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya Ikhwan, lanjutkan ayatnya, 50.000 rupiah. Insyaallah. Iya panitia. Kaci itu panitia Bu. Kaci. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bima bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 50.000 rupiah. Tuh Bu, hari lalaki mah rajin ngaji nate. Loba ieu tuh da nyalahkeun salaki wae emang tuh da rajin. Ikhwan dan akhwat, dua kondisi yang berbeda. Dua kondisi yang berbeda, sama-sama manusia tapi potensinya beda. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsi wa ma sawwaha." Demi jiwa yang telah sempurna penciptanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Allah berikan potensi kebaikan, Allah berikan potensi takwa. Kajian malam ini. Posternya gede, spanduknya gede. Cek baturan teh ieu caleg ti mana cenah ieu. Ieu beres kajian ke spanduk bakal jadi naon ieu teh. Biasana mah didiukan ku ibu-ibu engke na teh spandukna teh. Atuh beungeut abdi teh dihitutan ge teh tah ieu tah. Cilaka. Dikasih poster kajiannya, ada spanduknya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada WhatsAppnya, tapi susah datang ke kajian. Kenapa? Karena hidayah belum sampai ke dalam diri. Padahal sudah diinfokan. Naon ya? Oh kereta api, masya Allah. Karena tausiah gigireun rel, moal nyasar ka dieu Pak. Udah dikasih waktu, udah dikasih sehatnya, tenaganya ada, motornya ada, mobilnya ada, tapi susah datang ke sini. Belum dapat hidayah. Tapi ada orang yang sakit yang dia rasa, jalan kaki sampai ke sini. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah berikan hidayah kepada dirinya, kehendak Islam dalam dirinya. Yang kemudian seandainya hidayah itu tidak dijemput, maka Allah akan menjadikan doyikun harojan kanama ya sa'adu fis sama, dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit, risah gelisah gundah gulana sedih yang tidak berkunjungan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa seorang anak muda masih aja berpacaran? Kenapa anak muda masih aja ribet masalah percintaan? Baru ditinggalin mantan. Ustaz, aku nggak bisa hidup tanpa dia, Ustaz. Allah jagalanya buat aku. Coba kamu berbohong, kamu ingkari,
Terus di mana ada cinta seperti ini? Iya, belegu itu teh. Masa ada orang yang dibohongin mau, dikhianati tetap setia. Mahnya bu ayah nukit mual sampai masa ada orang yang nah mana baturan yang saya resep mana nama resep ngawaduk jalan mana teh? Enggak. Sepenjahat-penjahatnya penjahat, Kang Boni ada di Tasikku. Nama komunitasnya Manasik, mantan narapidana Tasik. Itu ketika ditanya, Kang, kalau mau ngerampok, itu cari teman yang kayak gimana? Apa kata perampoknya? Kang, kalau saya mau ngerampok, saya cari teman yang pertama, jujur. 2, bertanggung jawab. 3, setia kawan. Hiji benang, kudu benang kabeh. Yang keempat, rendah hati. 5, dermawan. Penjahat pun menginginkan teman penjahat yang baik. Maka apalagi seorang muslim yang terbaik pasti menginginkan sahabat yang terbaik. Apa nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam? Nikmat memiliki sahabat yang soleh dan soleha. Maka berbahagia anak mudanya di sini. Apa tadi namanya? Hiperaktif. Tepuk tangan buat pemuda hiperaktif, Bu. Masya Allah. Yang belum gabung, gabung. Ayo gabung dengan pemuda hiperaktif. Supaya apa? Supaya aktif dengan amal soleh. Kalau pemuda tidak disibukkan dengan amal soleh, maka siap-siap disibukkan dengan amal yang salah. Maka jangan aneh, pemuda hari ini lebih sering megang handphone daripada kemudian megang tangan ibunya. Kenapa? Karena bagi dia pacaran lebih romantis daripada ibunya. Oh bu, ayo nama. Ibu nelpon tadi angkat, WhatsApp karena dibales. Tapi kalau pacarnya nelpon, sayang, jemput aku. Langsung ini. Tuh, sayang, antelin pulang. Aku ngomong di SMS gitu, WhatsApp gitu. Sayang, rumah aku kosong. Nepi ka imana teh? Nepi ka imana teh? Sayang, aku udah di depan rumah. Kan orang geus bebeja, imah urang mah kosong. Nah, urang mah di mana ini urang? Coba. Ini mau dibonceng eta nu bobogohan napalna ieu helm ge pagigir-gigir langsung atuh dah kok ditangkep na kieu. Ustaz, aku mah nggak bisa ninggalin dia, Ustaz. Udah 5 tahun aku sama dia teh, Ustaz. Kata dia nanti pas beres kuliah bakal dinikahin. Emang dia kapan kuliahnya beres? Ada Ustaz baru masuk kuliahnya juga. Wanita senang dipuji lah, Bu. Ibu senang dipuji, senang diperhatikan, senang disayangin, senang dimanjain. Resep pisan. Maka lihat Rasulullah Muhammad SAW manggil Aisyah dengan panggilan apa? Humaira, wanita yang berpipi kemerah-merahan. Itu romantis. Ibu pernah dipanggil gitu nggak? Pusalaki gitu. Ya Humaira, wahai ibu yang berpipi kemerah-merahan. Pernah tuh? Coba, tak pamajikan abdi mah Bu langsung Bu. Papap atuh kan, maaf ya aku manggil istri kan papap sama mamam ya. Maaf ya. Ini kadang oge manggil nanti beruang madu. Urang ge ngageruan manehna kadang penguin toren. Bulet dah. Papap aku ngegendutin ya? Enggak, aku tuh enggak ngegendutin. Masa sih? Nya sih seetik. Ya tenan naon atuh mam, kalau mamam gendut artinya kalau ada cewek cantik di belakang mamam kan enggak akan kelihatan. Nah, ketutupan ku awaknya gede. Atuh pap manggil ke aku apa tuh pap? Kalau Rasul manggil pipi merah sama Aisyah, papa memanggil aku apa? Hajar Aswadku. Ada hidung atuh pak. Mam, Hajar Aswad memang hitam, tapi jutaan pria berusaha untuk menciumnya dan hanya ada satu pria yang berhasil menciummu, yaitu aku. Ah, mang, awe, mamun geus dikitu teh ngaleor siga orai. Oh. Jadi budak nu katilu we. Jadi istri saya Bu asli Sunda. Istri saya dari Panjalu Ciamis. Dari Bandar Besi. Saya dari Bandung. Cuman papa saya dari Jakarta. Jadi papa saya The Jack, saya Persib. Alhamdulillah. Damai tapi alhamdulillah. Tingali babeh teh eueuh kahayang rek mayahan babeh eueuh. Nah, damai we. Rek Persib rek Jackson kamari Persib ngabuskeun 2 gol teh kresep gol nu kahiji sorak urang oh babe ningalikeun we pas gol nu kadua gol joget urang teh cek babe teh wani maneh ngalon ka kolot
Damai tapi tak Persija damai itu di rumah. Ayo nama riweuh ku sepak bola. Tadi Persib menang 3-0 ya. Alhamdulillah tadi saya kajian di Masjid Purwakarta. Hari kajian bentrok jeung jadwal Persib, mah kajian lalaki teh pasti sepi. Da eleh ku jadwal Persib. Da padahal mun mau teh di kuburan teh moal ditanya da saha nomor punggung 10 di Persib da moal. Tetep anu ditanya nama manro. Siapa Tuhanmu? Siapa yang kau tuhankan di dunia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Ada di antara manusia yang cintanya kepada sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Bayangkan aya nu meuli japati hargana 1 miliar. Meuli japati nu dikelewek-kelewek ya. Meuli 1 miliar. Sebelumnya dia pernah beli harga 300 juta. Aya di Bandung Bu, meuli japati harga 100 juta. Bebeja ka pamajikanna meuli 10 juta atau dijual ku pamajikanna 15 juta. Cek pamajikan, alhamdulillah Pak batian, ini salakina teh ceurik we geus digigeur. Kalau sudah hobi apapun dia lakukan. Kalau sudah cinta apapun dilakukan. Maka seseorang akan menjadi seperti apa yang dicintai. Kalau cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, tenang kehidupannya. Kenapa hidup kita nggak tenang? Karena mencintai sesuatu yang ada di dunia. Harta mau dibawa sampai kapan? Mobil lebih sering dipakai atau diparkir? Diparkir. Motor lebih sering dipakai atau diparkir? Diparkir. Harta yang paling terbaik adalah harta yang dipakai untuk kemudian senantiasa dipakai untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil banyak, motor banyak, harta banyak, tapi nggak pernah dipakai untuk jalan ibadah. Buat apa? Maka yang pertama, tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Tutup senantiasa potensi kecintaan terhadap dunia. Biasa aja mandang dunia. Kenapa kita memandang seorang wanita? Cantiknya luar biasa Ustaz. Iya mah mau dijadikan kabogo ge mau beak di lebaran mah. Kunaon sih? Nepi ka diputuskeun teh aing mah Ustaz teu bisa hirup kumanehna Ustaz. Ningali baygon ge siga sirup marjan atau yang diuyuk langsung. Berlebihan memandang dunia. Apa yang kemudian terjadi? Tersiksa. Gak nyaman, gak tenang dalam kehidupannya. Tutup kecintaan kita terhadap dunia. Tanamkan kecintaan kita kepada Allah. Bu, di desa ini ada para asatidz yang senantiasa berkumpul keliling masjid demi masjid. Kalau kita benar-benar sayang sama Allah dan Rasulnya, dukung para asatidznya. Ayo setiap warganya, sok infak yang rajin. Infaknya kumpulkan, hidupi para asatidz yang ada di desa ini. Buat apa? Penuhi kebutuhannya. Ustadz-ustadznya penuhi. Kang Boni mah biasa aja, santai. Tanya ustadznya, rumahnya ngontrak nggak? Kontrakin rumahnya. Listriknya ada nggak? Bayar listriknya. Kebutuhan pokoknya ada nggak? Kasih. Supaya apa? Umat tercerahkan. Ustadz-ustadz senantiasa keliling. Kalau satu desa udah ustadznya nggak ada yang menjelaskan agama, siapa lagi yang akan menjelaskan tentang ilmu agama? Maka apa yang akan terjadi? Diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Palu Donggala, mohon maaf, Palu Donggala kena gempa, kena kemudian likuifaksi, kena tsunami, dikasih gempa 8,6 skala Richter. Orang keluar dari rumahnya, keluar dari rumah datang air tsunami. Datang air tsunami, lari ke tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi kena likuifaksi. Apa itu likuifaksi? Disedot Bu, tanahnya dari atas ke bawah. Sup. Maka satu desa itu Pak, saya ke sana Donggala tuh Pak, habis ribuan orang. Masuk tertanam dengan tanah. Rumah yang dibanggakan, mobil yang dibanggakan, motor yang dibanggakan, habis. Yang senantiasa kita kemudian perjuangkan, habis. Kalau ada, nauzubillah, gempa di Cikampek ini, Karawang, Kabupaten Karawang ini, terjadi gempa, buk, semuanya ninggalin rumahnya masing-masing. Artinya kita sadar, semua ini titipan, bakal kembali kepada Allah. Maka sebelum itu terjadi, lihat ciri yang takwa. Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadarrah. Dia senantiasa menginfakkan hartanya yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan infak yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya uang, coba. Sekarang siapa yang punya uang yang terbaik? Bismillah, serahkan. Ini mah ngayakeun tablik akbar misalkan. Ibu engke bagian konsumsi nanya, "Oh, ini abi wae atuh." Musanes we. Padahal ini potensi buat beramal soleh. Kasih di jalan Allah yang terbaik. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Berikan infak yang terbaik dalam keadaan
senang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan bahagia maupun sulit, bismillah, keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dukung dakwah-dakwah para asatis yang ada di sini. Bismillah, supaya apa? Warga tercerahkan, senantiasa kemudian paham ilmu agama, sholat semuanya dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang anak mudanya, alhamdulillah, yang anak mudanya ikut ke masjid, brother. Penuhin masjidnya, musola-musolanya, ayo penuhin. Ari main game online bisa saja. Mobile Legend, PUBG, FF, PUBG, apa lagi? Call of Duty, Hago, POW. Apa main kayak kene main POW? Coba. Ibu kalau anak nangis dikasih handphone atau diajak main? Ayo jawab dengan jujur, Bu, kenapa jadi stres gini? Ibu kalau anak nangis dikasih handphone atau diajak main? Dikasih handphone. Orang tua udah nggak kreatif sekarang. Kenapa? Anak nangis dikasih handphone. Handphonenya jatuh, orang tua marah, anak merusak handphone. Tapi orang tua nggak pernah marah, handphone merusak anaknya. Masa tuh? Letik kene, nggak bisa nyanyi. Apa yang merasukimu? Eta kumaha? Main TikTok di usia 2 tahun kan ya, subhanallah. Maka ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak hati-hati, mendidik anaknya, jauhkan kemudian dari handphonenya. Senantiasa dekatkan kepada Qur'annya. Oh, nih Tablik Akbar dan Bakti Sosial memperingati Maulid besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang paling pertama, yang paling terpenting, tanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka gimana caranya? Jangan terlalu sering megang handphone untuk sesuatu yang gak bermanfaat. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim, dia senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Yang ibu-ibunya, bismillah, mulai hari ini, mulai saat ini, dah berhenti ngegibahnya. Nu beli motor tetangga, nah ibu nu riweuh. Yang beli mobil tetangga, kenapa ibu yang riweuh? Apalagi kalau ibu sudah berkumpul. Wanita kalau udah berkumpul, An-Nisa, Nasa'a, bercerita, pasti ngobrol. Tapi kan tukang sayur gak digosipan ku ibu. Ce apal tuh tukang sayur, eta kamari teh nikah deui jeung janda, diomongkeun deui. Terus nyambung, saling bercerita keburukan suami. Gak boleh, stop mulai dari sini. Syukuri suami yang ada, sabar dengan suami yang ada, dah segitu aja. Ah Ustaz, salaki abdi mah Ustaz. Hidung hinyai beuteung bureuteu Ustaz. Boleh Ustaz, salaki abdi mah Ustaz resep ngusep Ustaz. Asal leuwih mineng ningali ku kumbul tibatan ningali abdi teh. Tuh ibu engke balik, ibu ke pasar baru milarian gamis anu warnana sami sareng ku kumbul, sok mangga ibu. Ngali anu orange, bodas, hejo. Tak ibu ke kikian hadap salaki, insyaallah pasti dibaledok eta teh ibu. Atuh da kecintaan seorang suami kepada istri memang tidak bisa kemudian diperlihatkan. Tapi ketahuilah, suami di luar rumah senantiasa menjaga cinta istri. Istri di rumah senantiasa menjaga cinta suami. Kalau ada kepercayaan suami dengan istri untuk sama-sama mencintai Allah, selesai permasalahan rumah tangga. Selesai dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa rumah tangga kita bermasalah? Karena tidak tertanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bayangin Bu, hari ini, saat ini ada 2,3 sampai 2,4 juta wanita yang setiap tahunnya aborsi. Data dari Komnas Perempuan tahun 2017. Didapatkan data lagi dari Komnas Perempuan tahun 2017, 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita, 63%-nya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, 27%-nya KDP, kekerasan dalam pacaran. Seorang wanita di Sulawesi ditusuk perutnya sama mantan pacarnya. Kenapa? Karena menolak untuk kemudian balikan lagi. Seorang wanita di Sumatera ditusuk punggungnya dari belakang karena menolak berhubungan seks dengan pacarnya. Ada lagi di kota Bandung, mohon maaf, di Kabupaten Bandung, seorang ibu mencari anaknya selama 1 minggu.
Dicari seminggu anaknya, kok nggak pulang-pulang? Sampai dibikin poster, dipasang di gang-gang. Seminggu kemudian datang kepolisian ke rumahnya, mengabarkan ke ibunya bahwa anaknya ditemukan sudah meninggal di daerah Ciwidey. Dibunuh oleh pacarnya, diperkosa oleh pacarnya dulu sama teman-temannya, sampai akhirnya dibunuh dan dibuang di daerah Ciwidey. Kok masih ada yang kemudian berpacaran? Orang tua pengawasannya kurang terhadap anak. Ayo tingkatkan kemudian pengawasan kepada anaknya. Jangan sampai anak berpacaran. Maka kalau ada yang masih berpacaran, bismillah sekarang, saya harus putus nih. Kenapa? Allah nggak suka yang begini. Karena saya pengen cinta sama Allah, pengen cinta sama Nabi. Maka mulai saat ini, saya pengen kemudian belajar. Buat apa? Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang tuanya mulai disayang. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu kata Rasulullah Muhammad SAW, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan berbakti sama pacarnya. Galon aja dijemput Ustaz, masa aku enggak Ustaz? Galon itu dianterin dalam keadaan kosong, pulang isi. Naik, dijemput kayaan kosong, pulang isi. Aturan hamil di luar nikah. Pak, Bu, mohon maaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Fir'aun, lahir bayi laki-laki dibunuh. Zaman jahiliyah, lahir bayi perempuan dibunuh. Zaman hari ini, lahirnya belum ketahuan laki atau perempuan sudah dibunuh. Kenapa? Karena tingkat aborsinya sudah tinggi, kemaksiatan sudah tinggi. Bismillah, setiap kita punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Maka mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, yang merasa kemudian pernah bermaksiat, mohon maaf, Kang Boni, teman-teman, sama kita berada, pernah punya masa lalu yang buruk. Bagaimana akhirnya Kang sekarang? Apakah saya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita mulai bertobat sama Allah. Ya Allah, mulai hari ini, bismillah, saya mau bertobat ya Allah. Yang dulunya mohon maaf masih minum minuman keras, saya hari ini mau tobat ya Allah. Ada seorang yang namanya Kang Irfan, mabok 10 orang, minum minuman oplosan. Dari 10 orang meninggal 9, 1 masih hidup. Namanya Kang Irfan, daerah Cipanas Cianjur. Dari daerah Cipanas Cianjur, Kang Irfan tapi selamat, tapi matanya, saraf matanya buta. Saraf matanya buta, dia kemudian bertobat kepada Allah, mantan preman Cipanas, lalu kemudian dia menjadi seorang penghafal Quran. Hari ini beliau sudah hafal 5 juz dalam keadaan buta. Ada kakek Ii dari Cicadas, Bandung. Sama efek dari minuman keras, matanya, saraf matanya hancur, buta akhirnya beliau. Dari butanya beliau kemudian ada yang mengumrohkan bareng alhamdulillah sama Kang Boni. Tahun kemarin kita umroh, ketika umroh depan Ka'bah beliau saya tanya, "Kakek, mau apa yang kakek minta? Silahkan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala." Kakek bilang, "Kang, saya cuma pengen minta bisa melihat huruf alif, karena seumur hidup saya belum pernah melihat huruf alif." Saya bilang, kakek luar biasa. Nikmat yang paling besar dari kakek adalah dikasih usia yang panjang, Allah kasih kenikmatan buat bertobat. Maka hari ini kita semua ngumpul di jalan ini, dari sini sampai ke belakang, mewahnya luar biasa panggungnya. Sugan teh kawinan ya teh tadi nate, kursina untuk hiji, ya. Mewahnya luar biasa, ngumpul di sini, satu desa ngumpul luar biasa, sampai ke belakang, suaranya kedengeran sampai belakang. Malam hari ini, masya Allah, limpahan hidayah buat kita semua. Maka kemudian jadikan momen ini momen pertobatan. Bismillah ya Allah. Hari ini saya harus mulai memperbaiki. 1, perbaiki sholatnya. 2, berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah. Bismillah, mulai hari ini ya Allah, saya sebagai pemuda nggak bisa saya harus kemudian senantiasa berpacaran, nggak bisa terus bermaksiat. Bismillah, saya pengen menjadi lebih baik lagi. Maka suaranya anak muda yang di belakang, di sini ada, mana suaranya anak muda? Bismillah, takbir. Anak muda yang di belakang kedengaran suaranya, takbir. Lihat, kedengaran nggak sana? Yang sebelah sini lagi, takbir. Anak muda, bismillah, mulai hari ini brother and sister fillah, mulai hari ini yang punya pacar putusin, mulai hari ini benar-benar kita bertobat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayo, yuk kesini yuk,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu, hei hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, hei hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, yang harusnya sholat nggak sholat, yang harusnya nggak mabok malah mabok, yang harusnya nggak narkoba malah narkoba, ngelem malah nggak boleh ngelem malah ngelem. Apalagi biasanya mabok itu di Malangbong mah anu mabok komik sebenarnya, sabaraha seset pelepot subhanallah. Mau cari apa? Ada orang yang ingin hidup takut mati, satu. Yang kedua, ada orang yang ingin mati takut hidup. Orang yang ingin hidup takut mati, kita ini terlalu cinta sama dia. Bu yakin bakal meninggal nggak, Bu? Hah, yakin? Kenapa jadi lemes nih? Yakin meninggal hari kapan nih kita kira-kira nih? Mau sekarang nggak, Bu? Enggak. Ada yang tahu kapan meninggalnya? Pengen dikasih tahu atau dirahasiain? Kalau dikasih tahu, mau nggak? WhatsApp malaikat Israel teh, ibu punten tilu dinten daripada dongkap kumaha kira-kira. Ada pengedar narkoba, Bu, namanya ya si Fulan, dihukum mati, brother, dihukum mati. Pengedar narkoba besar di Indonesia, tontonan, bertonton dia mengedarkan narkoba dari penjara, mohon maaf. Sampai akhirnya ketika dihukum mati dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu ada seorang ustadz itu tausiah di lapas di Nusa Kambangan. Lalu ustadz itu melihat ada seseorang yang diam di pojokan. Kata ustadznya nanya sama penghuni lapas yang lainnya, "Itu siapa?" Disebut namanya, "Ustadz, dia itu pengedar narkoba besar, Ustadz. Karena dia sebentar lagi akan dihukum mati, eksekusi mati, Ustaz. Tapi mohon maaf, Ustaz, selama malam, setiap malam dia senantiasa menunaikan tahajud dan senantiasa kemudian dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia benar-benar bertobat kepada Allah. Sampai tiba waktu eksekusi mati, dor, ketika ditembak, keluar dari sini, Pak, keringat sebesar bulir-bulir, sebesar jagung itu. Tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa dia bisa mempersiapkan kematiannya? Karena dia tahu kapan mati. Kalau kita tahu nggak, Bu, kapan matinya, Bu? Brother, kita tahu nggak kapan matinya? Nggak ada yang tahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalu musamma indahu summa antum tamtarun." Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah dan akan kembali ke tanah. Wallazi khalaqakum min tin summa qada ajala, kemudian Allah tetapkan ajalnya, wa ajalu musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajalnya itu akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia senantiasa meragukan kematiannya. Maka ada orang yang ingin hidup takut mati, pengennya hidup aja, takut sama matinya. Tapi tahu matinya pasti, tahu, tapi kenapa nggak disiapin? Karena kecintanya terhadap dunia terlalu tinggi.